Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Putri Alivia, NIM 811141930. Di sini saya ingin memenuhi penugasan ujian akhir semester Hukum Waris dengan tema perkawinan kedua dan selanjutnya. Pertama-tama, saya ingin mereview kembali materi perkawinan kedua dan selanjutnya. Perkawinan kedua adalah perkawinan setelah perkawinan yang satunya atau perkawinan yang sebelumnya telah selesai, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Kata kunci di perkawinan kedua ini yaitu perkawinan yang sebelumnya harus sudah selesai karena menganut asas monogami mutlak. Kemudian dia melakukan perkawinan lagi, namun harus sudah ada anak dari perkawinan yang sebelumnya. Karena jika tidak ada anak, maka dia tidak punya tanggungan apapun. Jadi perkawinan kedua ini menyoroti posisi suami atau istri dari perkawinan kedua dengan anak hasil perkawinan sebelumnya. Selanjutnya, perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri yang dibuat sebelum perkawinan. Ada 3 karakteristik perjanjian perkawinan. Yang pertama, perjanjian perkawinan hanyalah berisi tentang pengurusan harta kekayaan selama mereka menikah, tidak mengurus di luar hal itu. Yang kedua, perjanjian perkawinan berlaku setelah perkawinan dilakukan dan sampai perkawinan tersebut selesai, baik karena alasan cerai mati maupun cerai hidup. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, bila perjanjian perkawinan sudah dibuat dan berlaku, maka perjanjian perkawinan ini tidak boleh diotak-atik lagi. Selanjutnya, persatuan bulat. Persatuan bulat adalah harta suami dan harta istri menjadi satu tanpa memperdulikan dari mana asalnya. Persatuan bulat ini di KUH Perdata berada pada pasal 180, lalu 119, lalu 120. Bubarnya persatuan bulat ini berada pada pasal 128. Apabila suatu perkawinan sudah dibuat persatuan bulat dan tidak ada perjanjian perkawinan, lalu perkawinan tersebut selesai, maka hartanya harus dibagi, baik karena alasan cerai hidup maupun cerai mati. Walaupun cerai mati pun hartanya harus dibagi, dan istri atau suami yang janda ini memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai pemegang sebagian harta persatuan dan sebagai ahli waris golongan 1. Tujuan bab perkawinan kedua dan selanjutnya adalah untuk mengontrol benar atau tidak pembagian harta warisan tersebut, dan bagian mama tiri dan papa tiri tidak boleh melukai perasaan bagian dari anak tirinya. Jadi ada kontrol manfaat di pasal 181 KUH Perdata. Selanjutnya, contoh kasus perkawinan kedua dan selanjutnya. A meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua yang bernama R dan S. Dan
dua anak dari perkawinan yang pertama bernama B dan C. Perkawinan antara A dan R dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian perkawinan. Ke dalam perkawinan, A membawa harta sebesar 20 juta, sedangkan R membawa harta sebesar 8 juta. Harta peninggalan pada saat A mati sebesar 60 juta. Berapa yang diterima masing-masing ahli waris A? Pertama tuh harta bawaan A itu tadi 20 juta, lalu harta bawaannya R itu 8 juta. Lalu dijumlah itu jadi 28 juta. Selanjutnya itu harta persatuan saat A meninggal dunia itu tadi 60 juta. Lalu untuk persatuannya itu 32 juta. Jadi 60 juta dikurangi dengan 20 juta ditambah 8 juta jadi 32 juta. Lalu sekarang dicari harta A. Harta A itu rumusnya itu harta bawaan A ditambah setengah dikali untung persatuan ditambah harta cuma-cuma A. Harta bawaan A itu 20 juta. 20 juta terus ditambah setengah. Lalu untung persatuannya ini tadi 32 juta. Lah, harta cuma-cuma A itu tidak ada, jadi ditulisnya 0. Lalu lalu turun 20 juta ditambah yang tadi ini 32 juta dibagi 2 itu jadinya 16 juta. Jadi 20 juta ditambah 16 juta total hasilnya 36 juta. Rumusnya itu harta R itu harta bawaannya R ditambah setengah dikali untung persatuan ditambah harta cuma-cumanya R. Harta bawaannya R tadi itu 8 juta. 8 juta terus ditambah setengah dikali untung persatuan itu tadi 32 juta. Ditambah harta cuma-cuma R itu nggak ada jadi ditulisnya 0 di sini. Jadi 8 juta ditambah setengah dikali 32 juta, terus 32 juta ini dibagi 2 itu jadinya 16. Jadi 16 ditambah 8 juta itu 24 juta. Selanjutnya ahli waris A itu ada 4, itu B, C, R, dan S. Selanjutnya itu harta warisan A itu, harta persatuan itu dibagi 2 karena sebagiannya itu milik dari R. Jadi 60 juta yang ini dibagi 2 jadi 30 juta lah. 30 juta ini dibagi 4 karena ahli warisnya A itu ada 4. Jadi 7.500.000. Selanjutnya, bagian R sebagai istri itu yang tadi harta persatuannya itu dibagi 2, jadi 60 juta dibagi setengah, jadi 30 juta. Pemegang sebagian harta persatuan dan sebagai bagian ahli waris golongan pertama. Itu dia dapat 7.500.000. Jadi 30 juta yang tadi ditambah 7.500.000. Jadinya itu 37.500.000. Selanjutnya karena ada pasal 852 ayat A dan pasal 181 BW, maka terlebih dahulu dicari manfaatnya R menikah dengan A. Di rumus manfaatnya R itu bagiannya R yang tadi dikurangi harta R, bagian R itu yang tadi yang 37.500, yang 30 juta ditambah 7.500.000.
Di sini bagiannya R. Jadi bagiannya R tuh 37.500.000 dikurangi harta R. Harta R itu yang tadi yang awal. Yang ini. Yang ini. Harta R itu jadi 24 juta. Jadi hasilnya itu 13.500.000. Terus lalu ketentuan di pasal 852 ayat A dan pasal 181 ada dua ketentuan. Yang pertama itu ketentuan manfaat R itu tidak boleh lebih besar dari 1/4 harta yang mati. Harta yang mati berarti harta A. Harta A tadi itu hasilnya totalnya itu 36 juta. Yang ini. Jadi 36 juta ini dikali 1/4 karena ketentuan pasal yang pertama. Ketentuan yang pertama itu hasilnya itu 8 juta. Selanjutnya ketentuan yang kedua itu manfaatnya R tidak boleh lebih dari bagian harta warisan anak tirimu. Anak tiri dari R itu adalah B dan C. Tadi pembagian ahli waris itu ini 7.500.000. Berarti warisannya B dan C itu 7 juta sama-sama 7.500.000. Lalu itu yang dipakai itu ketentuannya itu yang paling terkecil hasilnya. Kan tadi hasil yang pertama 8 juta, terus yang hasil kedua 7.500.000, maka yang dipakai itu 7.500.000. Yang ini. Yang ini. Lalu dicari kelebihan manfaatnya R. Kelebihannya manfaatnya R itu manfaat R dikurang warisan anak tiri. Jadi sama dengan manfaatnya R itu tadi 13.500.000 dikurangi yang tadi yang bagian paling terkecil itu ini 7.500.000. 13.500.000 itu hasil dari dapat dari ini manfaatnya R. Jadi hasilnya tuh 6 juta. Terus lalu jadi bagian yang diterima R sebagian harta persatuan dikurangi kelebihan manfaatnya R tadi. Harta persatuannya itu tadi harta persatuan sebagian harta persatuannya R tadi 30 juta dikurangi 6 juta yang ini yang kelebihan. Jadinya hasilnya 24 juta. Jadi R itu mendapatkan 24 juta. Lalu bagian yang diterima oleh anak-anak dari A itu yaitu B, C, dan F itu rumusnya setengah dikali harta persatuan dikurangi bagian yang diterima R tadi. Sepertiga ini itu ahli warisnya A itu ada 3. Lalu dikali, lalu 60 juta dikurangi 24 juta itu 36 juta. Jadi 36 juta dikali 1/3 itu 12 juta hasilnya. Jadi bagian yang diterima B, C, S itu 12 juta. Sekian dari saya, maaf bila banyak salah dari segi paparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.